Makruh mengangkat kedua tangan ketika berdiri ke rakaat kedua dan ketika berdiri ke rakaat keempat. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustadz dari paham Wahabi yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan dalam sholat itu disunahkan hanya pada 4 tempat saja, yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangun dari ruku, dan yang keempat ketika berdiri dari rakaat yang kedua, yaitu setelah duduk tasyahud awal. Sedangkan selain keempat tempat tersebut, maka hukumnya bid'ah. Mohon tanggapannya dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pendapatnya benar ya. Jadi pendapat yang ditanyakan itu benar, tapi bukan bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Jadi sekali lagi, bid'ah itu bukan hukum. Jadi bid'ah adalah suatu masalah yang harus dihukumi. Makanya bid'ah itu ada yang wajib, bid'ah tapi wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Jadi bid'ah itu sesuatu masalah yang harus dihukumi. Sedangkan hukum mengangkat kedua tangan di selain 4 tempat yang telah disunahkan itu hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Sebagaimana mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an mengatakan bahwa sunnah mengangkat kedua tangan dalam sholat hanya pada 4 tempat. Yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram, itu sunnah ngangkat tangan, itu yang pertama. Yang kedua ketika hendak ruku, setiap hendak ruku sunnah ngangkat tangan. Kemudian yang ketiga ketika mengangkat dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah ngangkat tangan. Ini sudah 3 kan? Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika setiap hendak ruku, kemudian yang ketiga setiap bangun dari ruku, kemudian yang keempat yaitu berdiri dari rakaat yang kedua. Berdiri dari rakaat yang kedua, ya biasanya kalau sholatnya maghrib itu setelah tasyahud awal. Jadi kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat setelah tasyahud awal. Jadi sekali lagi, sunnahnya mengangkat kedua tangan yang keempat yaitu setelah duduk tasyahud awal. Ini adalah khusus untuk sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Kan ada duduk tasyahud awalnya itu. Adapun kalau misalnya setelah rakaat pertama ingin berdiri menuju ke rakaat kedua, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Demikian juga setelah rakaat ketiga berdiri mau menuju ke rakaat yang keempat, juga tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Kalau seandainya diangkat bagaimana? Makruh hukumnya karena tidak memiliki dasar dalil. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi makruh. Begini loh wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salat itu memiliki rukun fi'li, rukun perbuatan, dan juga memiliki rukun qauli, rukun ucapan. Sedangkan rukun fi'li, rukun perbuatan itu lebih ketat daripada rukun qauli. Kalau rukun qauli, rukun ucapan itu banyak hadis yang berbeda-beda ucapannya. Misalnya nih, membaca doa duduk di antara 2 sujud, itu banyak sekali versinya doanya. Membaca doa istiftah kabiro itu juga banyak. Membaca doa rukuk maupun sujud juga banyak ya versinya. Sehingga yang harus diketati adalah rukun fi'li, rukun perbuatan atau pekerjaan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Sallu, salatlah oleh kalian semua, kama sebagaimana sesuatu ra'aitumuni yang telah melihat oleh kalian nih kepadaku, usolli sedang solat oleh aku. Jadi kalau gerakan rukun fi'li kita harus mengikuti gerakan Rasulullah. Kalau misalnya Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika berdiri dari rakaat pertama menuju kedua, ya kita tidak boleh angkat tangan. Demikian pula ketika rakaat yang ketiga menuju keempat, ya, karena Rasulullah tidak mengangkat tangan, maka kita juga tidak boleh mengangkat tangan. Jadi sekali lagi bahwa rukun fi'li itu lebih ketat daripada rukun qauli. Adapun dasar dalil kesunahan mengangkat kedua tangan hanya pada 4 tempat saja adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat redaksi hadisnya. Ra'aitu menggunakan kata ra'aitumuni usolli. Ra'aitu telah melihat oleh saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama apabila telah berdiri oleh Rasulullah fi sholati di dalam salatnya rafa'a yadayhi, maka mengangkat oleh Rasulullah yadayhi pada kedua tangannya hatta yakuna, sehingga ada oleh kedua tangannya Rasulullah hadwa mangkibaihi, yaitu sejajar pada kedua pundaknya. Ini tatkala takbiratul ihram. Ini yang pertama. Wa kana yaf'alu dzalika, dan ada Rasulullah mengerjakan hal itu hina yukabbiru lirruku'i, tatkala bertakbir untuk ruku'. Itu yang kedua. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu, dan mengerjakan oleh Rasulullah idza rafa'a apabila mengangkat oleh Rasulullah ra'sahu pada kepalanya minar ruku'i dari ruku'. Berarti ini yang ketiga. Wa yaqulu, dan bersabda oleh Rasulullah Sami'allahu liman hamidah. Nah ini sunnah angkat tangan. Wala yaf'alu dzalika, dan tidak mengerjakan oleh Rasulullah dzalika pada itu fi sujudi, di dalam sujudnya. Akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, oleh Bukhari nomor hadis 736, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 390. Kemudian hadis berikutnya An Nafi'in radhiyallahu an, diriwayatkan dari Nafi', salah satu muridnya Abdullah bin Umar, anna ibn Umar, bahwa sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana, yaitu ada, idza dakhala fi sholati apabila telah masuk di dalam salat, kabbara wa rafa'a yadayhi, maka Ibnu Umar takbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini yang pertama, takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan apabila ruku' maka Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya. Ini tatkala meruku'. Yang kedua, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan tatkala membaca oleh Sayyidina Umar, Ibnu Umar membaca sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, maka mengangkat kedua tangannya. Ini yang ketiga. Wa idza qama minar raka'ataini, dan apabila berdiri oleh Ibnu Umar minar raka'ataini dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, maka mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.